Bagaimana kita harus mengalami. Kita percaya aja dulu. Nanti mujizat kemudian akan terjadi. Jangan kita melihat dulu baru percaya. Kita percaya dulu baru nanti akan melihat seluruh mujizat yang terjadi. Kita akan belajar firman Tuhan. Mujizat itu nyata sampai sekarang dan untuk selama-lamanya. Mujizat adalah bagian dari umat yang percaya. Hal sebaliknya berlaku. Masa iya umat percaya tidak mengalami mujizat? Gak mungkin. Tetapi orang yang gak yakin, enggak mengalami. Tapi kalau orang percaya, pasti mujizat ya. Jangan mujizat itu cuma kesembuhan aja. Mujizat itu cuma, waduh, lagi gak punya duit, ada yang nganterin duit. Lagi gak punya beras, ada yang nganterin beras sekarung. Mujizat bukan itu saja. Setiap pagi saja kita bangun tidur, kita sehat aja udah mujizat Tuhan. Dari hal yang kecil aja kita bisa mengucap syukur, Tuhan akan lebih lagi Tuhan berkasih perkara yang besar. Pada hari ini saya mau membagikan bagaimana agar kita dapat menikmati mujizat Tuhan. Tentunya saya pun sudah pernah mengalami, bukan sekali atau dua kali, tetapi sudah terlalu sering yang terjadi dalam kehidupan pribadi saya. Karena saya mengalami dalam kehidupan. Ketika saya bertanya dan meminta arahan Tuhan untuk bagaimana menjelaskan agar mudah mengerti dan dipahami, saya mengingatkan tentang kisah seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dikenalnya sekarang ini menstruasi selama 12 tahun. Pernah nggak ada di sini yang mengalami menstruasi 12 tahun? Nggak ada. Jangankan 12 tahun. Setahun aja udah, waduh, mati katanya mungkin. Tapi tercatat dalam Alkitab ini selama 12 tahun pendarahan. Masih untung, masih hidup gitu saudara. Kita akan belajar. Kita lihat ayat firman Tuhan. Markus pasal yang kelima, ayat 25 mulai. Markus pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-25. Kita baca bergantian, bisa ditayangkan saudara. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saudara gantian. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah jubah aku? Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Yang terakhir sama-sama. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakmu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, ini pada ayat yang ke-26 dikatakan telah banyak tabib yang mengobatinya. Bahkan harta pun ludes. Berobat ke sana, tabib ganti tabib. Zaman dulu kan tabib, kalau sekarang kan dokter, udah berapa kali dokter kok enggak sembuh-sembuh juga. Sampai bertahun-tahun, sampai 12 tahun, hartanya ludes habis. Dan keadaan malah makin bertambah parah, bukannya sembuh perempuan ini. Mungkin keadaan kita tidak sakit seperti yang dikisahkan ini. Kita bisa juga situasi keadaan hidup kita yang sudah mentok keadaan.
persoalan kita. Masalah lain yang sangat berat, bahkan sudah di ujung tanduk nih, udah aduh perusahaan udah mau habis nih. Ini seorang perempuan yang sakit pendarahan ini, dia tidak putus asa. Sekalipun hartanya sudah habis dan dia mendengar bahwa Yesus dapat menyembuhkan. Timbul dari iman percaya dia kepada dia. Yang pertama, Tuhan mau kita sepenuhnya bergantung kepadanya. Yang pertama. Ya, supaya bukan dengan kekuatannya sendiri. Perempuan ini dia percaya kalau kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Waktu murid-muridnya, waktu Tuhan Yesus katakan, sewaktu dia perempuan ini keadaan kalau 12 tahun bayangin. Sakit 12 tahun, itu udah tinggal tulang sama kulit. Masih berusaha dia mau ketemu Yesus oleh sebab imannya. Asal ku jamah saja jubah Yesus, aku akan sembuh. Tetapi yang perlu kita perhatikan, di sekitar Yesus itu banyak orang yang dempet, yang pegang-pegang badan Yesus, yang mungkin yang jamah biasanya nggak terjadi apa-apa. Tetapi tentang perempuan ini, dia memiliki iman yang tidak dimiliki oleh orang yang sekitarnya. Jangankan nggak usah Yesus berdoa dan ngusir setan, ngusir segala penyakit. Dari iman yang timbul dari dalam diri perempuan ini, asal ku jamah saja jubahnya, aku sampai sembuh. Saudara, banyak orang-orang di antara kita mengalami baru sakit-sakit aja, telepon Pak Pendeta. Kalau pendeta nggak datang, gua nggak yakin, gua nggak bisa sembuh. Sampai nunggu pendetanya. Sampai ada orang perempuan baru anaknya, kalau orang Tangguh bilang sumeng katanya, panas dikit. Orang Benteng bilang sumeng. Waduh anak Pak, telepon Pak Pendeta, telepon pendetanya dari BSD jauh datang ke regensi. Ada apa? Ini Pak, tolong doain. Hujan-hujanan pendetanya datang dari BSD. Bayangin dari ke regensi. Kenapa Pak? Ini Pak doain anak saya anget doang. Pendeta jauh-jauh. Bagaimana mau timbul iman? Baru anak anget sedikit. Pak pendeta anak saya anget nih Pak. Tolong Pak. Pendeta hujan-hujanan turun dari mobil. Waduh cuma ngedoain anak yang sumeng. Ampun. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan perempuan yang pendarahan 12 tahun? Dia yakin. Sampai orang yang memiliki iman seperti perempuan ini, dia katakan, enggak perlu Bapak enggak usah datang, Bapak doain aja pakai handphone pun karena Bapak di luar kota, saya percaya Tuhan sembuhkan. Itu iman itu yang seperti yang sedang dicari. Enggak perlu pendeta sampai datang dari luar kota. Kenapa anaknya? Ya panas dikit Pak, tolong Pak. Waduh, saudara, di sini dicari iman-iman seperti perempuan yang sakit pendarahan. Saudara, banyak yang menjamah jubah. Tetapi semua Yesus enggak merasakan ada kuasa yang keluar. Waktu Yesus berjalan terus banyak orang-orang melilingi dia. Tapi enggak ada kuasa, enggak ada apa yang keluar. Begitu perempuan ini dia yakin dengan iman asal ku jamah saja aku akan sembuh. Pendarahan ini 12 tahun. Dia udah enggak punya apa-apa, mau panggil tabib siapa lagi, udah ludes. Hartanya udah nggak bisa, berapa kali tabib udah didatangi, nggak ada yang bisa menyembuhkan dia. Dia dengar Yesus ada kuasa, dengan imannya dia jamah jubahnya. Sampai waktu Yesus katakan, siapa yang menjamah jubahku? Tuhan kau tahu. Kata Petrus pun bilang, di sekelilingmu banyak orang semua pada menjamah istilahnya. Siapa yang menjamah jubahku? Yesus penasaran. Kenapa? Ada tenaga atau ada kuasa yang keluar dari diri Yesus sehingga si perempuan yang pendarahan ini sembuh total. Ada kuasa, siapa yang menjamah? Ternyata perempuan itu yang merasa ketakutan. Akhirnya dia harus ngomong, Tuhan, saya menjamah. Dia takut dimarahin atau dia takut bagaimana, dia gemetar dan ketakutan. Akhirnya Tuhan nyatakan, engkau telah diselamatkan dan engkau telah sembuh. Hai perempuan, Tuhan Yesus enggak marahin. Tapi ada seorang yang membuat kuasa Tuhan Yesus keluar dalam diri dia sehingga mengalami mujizat yang terjadi. Saudara, dalam kehidupan kita ikut Tuhan juga seperti itu. Kok dia banyak mengalami mujizat ya?
Sekarang lihat tuh, waduh dia diberkati luar biasa. Karena dia mengejar, kok saya kok nggak ada ngalamin mujizat apa-apa. Kok dia lagi ngalamin mujizat, kesembuhan lah. Mujizat dapat mobil baru lah. Dapat rumah baru lah. Kok saya enggak? Padahal saya ikut rumah doa. Doa apa semua doa saya ikutin. Kok enggak ngalami mujizat, kok dia? Padahal saudara enggak tahu orang yang sedang mengejar hadirat Tuhan. Itu orang yang mengalami mujizat. Enggak semua orang mengalami mujizat. Tetapi di tahun ini ada kelahiran baru. Ada mujizat-mujizat yang baru yang belum kita alami. Harus dikejar itu. Harus dikejar. Kalau enggak akan mengalami, akan terlewat, saudara. Saudara, kita mau belajar. Mujizat Tuhan itu terjadi pada saat kita membutuhkan mujizat itu terjadi, saudara. Waktu berapa bulan yang lalu, saya mau pelayanan, hari Jumat ini mau pelayanan di kantor, pelayanan bom di kantor. Pagi-pagi saya bangun tidur, biasanya bangun tidur saya minum air panas, air hangat sama jeruk lemon. Wah, enak kayaknya perut hangat. Hari itu, hari Jumat pagi itu, karena air jeruk lemonnya habis, adanya jeruk nipis. Saya potong, saya peres. Ganti jeruk lemon. Saya minum. Gak lama lagi perut sakit. Belum pernah saya mengalami perut saya sakit. Wah, asam lambung. Sampai 1 jam gak sembuh-sembuh. Baru saya bangun pagi-pagi. Waduh, sampai baru itu saya ngalami seumur-umur sakitnya minta ampun. Sejam gak sembuh, 2 jam juga gak sembuh. Anak saya udah mau sekolah yang SMA. Saya sekolah, kata istri saya, jangan sekolah, saya tungguin, ayo bawa papa ke dokter. Ayo pak cepat ke rumah sakit, pak cepat. Tunggu, bangun aja udah gak kuat, tunggu. Waduh sakitnya minta ampun. Saya disitulah introspeksi, Tuhan saya dosa apa Tuhan. Waduh saya baru ini mengalami. Tuhan ingat, bukan masalah dosa, kamu salah minum. Seharusnya pagi-pagi jangan minum air jeruk nipis. Bergejolak asam lambungnya begitu naik. Waduh begitu nggak bergerak. Anak saya udah pakaian rapi mau sekolah, mau nganterin saya ke rumah sakit karena nggak bisa bawa mobil. Anak saya mau nganterin. Udah pak gimana pak? Tunggu dulu tunggu. Ada obat lambung nggak? Ambil. Ada nih pak 2 lagi cepat sini. Obat lambungnya sih nggak mahal cuma 1.000. Untung masih ada. Oh doain Tuhan begitu minum terus langsung sereda. Oh Tuhan. Makanya udah terbayang, tolong batalin. Hari ini saya pelayan kantor, aduh kasih tahu batalin dulu. Mana besok pagi mau berangkat, mau pelayanan ke Bandung lagi, waduh. Batal nih, dua-duanya udah batalin dah. Ternyata Tuhan hari itu juga, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Saudara bukan karena obatnya, tapi di segala sesuatu kalau kita perlu Tuhan, Tuhan kasih tahu, nih, ini. Saudara, biarlah pada saat ini kita cuma andalkan Tuhan segalanya. Dia nggak akan pernah tinggalkan kita walaupun kita keadaan sekarat. Yesus ada, Yesus hadir. Amin. Di situ baru terjadi mujizat yang baru yang belum pernah kita alami. Maka jangan putus asa, jangan berharap kepada manusia. Dia yang dapat menyembuhkan kita. Kedua, mencari Tuhan dengan keteguhan dan ketekunan dan kegigihan sungguh-sungguh. Jangan putus asa waktu kita lagi dalam keadaan diproses, saudara. Mujizat itu terus terjadi dalam kehidupan kita oleh sebab bukan karena hebatnya orang yang menyembuhkan, tetapi iman si perempuan ini membuat kuasa atau mujizat terjadi dalam perempuan ini. Ada tenaga, ada kuasa yang keluar dari diriku. Muridnya bingung, banyak orang yang kelilingnya, tetapi nggak mengalami apa-apa. Begitu juga kita, banyak kita yang ikut Tuhan. Kok yang malah mujizat dia lagi. Saudara, tanpa kita ketahui, mereka itu sedang bergumul pada Tuhan. Dia percaya dengan imannya Tuhan. Saya percaya janji firman-Mu. Iya dan amin. Akan terjadi dalam kehidupan saya. Orang sedang bergumul terus. Bergumul. Waktu kami pelayanan di kantor, ada seorang ibu, dia sedang bergumul. Dia bergumul pada Tuhan.
Kalau saya Tuhan, kalau kau kehendaki Tuhan, saya bisa punya mobil baru, mobil saya udah odong-odong, mogok terus, nganterin cucu saya. Tuhan, mogok lagi, sudah bergumul Tuhan, saya percaya ada mujizat terjadi. Si ibu itu di kantor duduk yang paling belakang. Saudara pendeta bilang begini, saudara, kalau Tuhan yang maha kuasa, hari ini saudara berdoa, besok saudara akan dapat mobil baru. Siapa yakin? Tiba orang pada melongo. Tiba-tiba seorang ibu yang di belakang, amin. Lu amin, gua aja kerja di kantor 5 tahun, belum punya apa-apa, main amin aja. Mungkin orang berpikir, wah, perempuan ini, si ibu ini main amin aja, nggak mikir. Gue kerja di kantor, beli motor aja belum kebeli-beli. Ini main amin, ceplak-ceplok aja. Saudara, orang yang pakai logika itu sangat terbatas. Tapi orang yang sedang bergumul dengan Tuhan, itu ada mujizat-mujizat dari mana nggak tahu. Yang sedang bergumul siapa? Bukan anak-anak muda yang di depan, bukan karyawan-karyawan kantor yang depan, tapi yang sedang bergumul si ibu itu. Dia bilang, si ibu main amin aja, salah minum obat kali. Mana mungkin hari ini doa besok dapat mobil. Kan begitu logika manusia. Begitu si ibu pulang, ternyata saudara, nggak ada tanda apa-apa. Besok pagi tiba-tiba, ini rumah ibu ini, iya, ini ada surat dari bank. Ternyata begitu dibuka, si ibu dapat hadiah mobil baru. Saudara, siapa yang menyangka seperti itu? Dari mana dasarnya? Apa yang 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia, yang percaya janji firman-Nya. Ternyata begitu dia dibuka, nangis. Ibu, tabungan dia nggak seberapa. Begitu dia buka, ternyata ibu dapat hadiah mobil Avanza yang terbaru. Bayangin saudara, nggak terpikir. Tapi firman yang disampaikan di atas mimbar buat dia menjadi rema. Bukan sekedar firman Tuhan yang ditulis. Nah ini terjadi mujizat. Yang datang hadir pada waktu itu banyak saudara. Ratusan, itu baru kali itu di Mid Plaza di Sudirman. Itu yang datang ratusan, yang amin satu di pojok sana. Begitu juga lihat, tertulis dalam Alkitab. Yang dampingi Yesus ratusan orang, yang mengalami mujizat satu, oleh sebab iman yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sedang bergumul, orang nggak bergumul nggak jadi apa-apa. 2019 dikira kelahiran baru, mujizat yang baru. Kita nggak bergumul sama Tuhan, nggak terjadi apa-apa, lewat nanti tahun 2020. Kita sedang bergumul supaya jemaat di tempat ini, apalagi dia mengalami apa yang namanya mujizat. Mujizat bukan mobil baru aja, bukan rumah baru. Apa yang baru dalam hidup kita yang belum pernah kita alami, akan kita alami. Kalau sebab iman yang percaya kepada Tuhan, timbullah terjadi mujizat. Waktu saya pelayanan di Malimping, saudara, itu ada orang percaya, kita di sana nggak ada orang Kristen. Itu kan kebaktian di sana itu jemaatnya juga ek-muslim semua. Ada 15 orang kurang lebih, itu ek-muslim semua. Di kampung, nah di situ ada yang sakit. Lumpuh, saya nggak tahu sakit lumpuh waktu itu. Dalam Pak, koordinator bilang, Pak ada minta doain, Pak. Siapa? Saya pikir jemaat, salah satu jemaat yang nggak hadir, sakit minta doain. Begitu udah selesai ibadah, Pak itu doain. Siapa? Itu Pak, orang kampung sini kan muslim. Iya Pak, minta doain sama pendeta, sama orang Kristen. Karena dia dengar, Yesus, Isa Al-Masih, bisa melakukan mujizat. Dia dengar gitu. Maka waktu kita datang itu saya nggak tanya sakit apa. Begitu selesai, kalau semua saudara kalau mendoakan orang lain,
pengerja lah atau gembala kul. Pak tolong doain, sakit apa? Pusing pak, ya nggak apa-apa lah, ntar saya tepangin tangan. Kalau pusing gimana doain tuh, gimana pusingnya? Ya ada dikit-dikit lah pak, agak hilang pak. Kan nggak gitu kelihatan gitu. Gimana pilek ya? Iya pilek saya doain. Gimana agak mending? Ya agak mendingan lah pak. Nggak gitu kelihatan kan? Kalau buta, kelihatan nggak sembuh atau enggaknya? Ayo saya doain dalam nama Yesus. Lihat, dalamnya lepas semua. Bukan melek bapak, melek. Berapa? 7. Wah repot ya. Berarti udah sembuh belum? Gagal. Kalau orang udah ratusan, kan kita malu. Udah ditekan-tekan, udah diminyakin, udah diurapin. Berapa? 5. Repot sudah. Nah ini terjadi seperti itu. Saya karena sakit apa? Lumpuh pak. Nah lumpuh ini kan mau sembuh atau tidak kan kelihatan. Tapi dia yakin Isa Al-Masih. Dia dengar di kitab dia. Membangkitkan orang mati. Menyembuhkan orang-orang yang sakit. Waktu kami doakan. Ya udah Tuhan sudah terlanjur. Saya udah bilang iya. Ya saya datang. Pak, kami pendeta, Bapak kan muslim. Iya Pak, saya tahu. Doain saya Pak, iya Pak. Saya mulai doain Tuhan, saya doain aja. Minta pengampunan dosa dulu pertama. Karena dosa yang menghalangi untuk mujizat terjadi. Dia ikutin. Minta pengampunan dosa. Terus sudah, terima Tuhan Yesus masuk, mau Pak, ikutin saya doa. Mau Pak, ikutin saya berdoa. Masih lumpuh, nongkrong di sini. Duduk. Saya juga genungging, ikutin doa Pak. Ikutin saya berdoa. Ikutin, terima Yesus masuk dalam dirinya. Melek lagi, belum sembuh juga. Orang makin banyak. Nama di sana kan orang-orang Sunda, ayo naon begitu. Saya melek ratusan orang. Sekampung keluar semua. Udah rame Tuhan. Duk. Jangan berpikiran pendeta itu kayak malaikat. Orang kampung sekeluar semua. Tuhan apalagi nih, dia belum masih lumpuh. Jadi begitulah kalau kita kontak sama dia yang maha menyembuh, Tuhan turun tangan. Waktu kita nggak ada jalan, Tuhan bukakan jalan dalam kehidupan kita. Maka itu baru terjadi mujizat. Bukan karena kitanya bisa, bukan karena kita pintar, tapi karena dia memberi segalanya. Iman yakin kita cuma sebagai perantara. Bukan kitanya yang hebat. Kalau doain tuh, gua doain tuh. Waduh, ingusnya udah langsung kering. Tadinya keluar masuk. Baru doain orang yang pilek aja udah sombongnya minta ampun ya. Apalagi mujizat yang besar ya saudara. Ini waktu saya mengalami seperti Tuhan, apalagi Tuhan. Saya harus lakukan nih masih lumpuh nih. Di belakang saya ada orang yang keliling-keliling bolak-balik, goloknya gede di belakang, ngeri juga. Saya dengar orang melimping pendeta banyak dibacok-bacokin, ini golok siapa ini? Itu bapak saya izin dulu dikasih. Belum. Saya lanjut, saya juga untung ada tim, ada 3-4 orang tim saya. Nah, Tuhan bilang, urape KIP-nya, urape. Saya kan nggak ada minyak urapan, orang tujuannya di sana kebaktian. Mana bawa minyak? Jarang. Urapi kaki, saya tanya Pak Katia, aku masih almarhum, masih hidup. Bawa minyak urapan? Enggak bawa Pak. Minyak urapan ada di rumah, jauh Pak. Habis, ngosong ngambil minyak urapan, dikurung balik lagi, jauh. Terus ada yang bawa, Pak Waliman bawa? Enggak ada Pak, ada juga minyak urut. Nah, emang profesi dia tukang urut. Suka ngurutin supir-supir di Modern Land di sana. Dia ikut saya, boleh Pak Tony saya ikut ya? Ayo ikut. Tukang urut dia profesinya. Emang juga ikut kul, aktif di kul. Dia bilang, ada Pak, itu minyak urut katanya. Ya udah ambil. Enggak apa-apa, minyak urut tuh, minyak urapan enggak ada, minyak urut bertindak. Nah, sini Pak. Panas Pak. Ya begitu saya pengen, panas. Iya itu saya campur ramuan Pak. Itu saya buat ngurut, udah enggak apa-apa lah. Minyak urut enggak apa-apa. Begitu diurapi saudara. Begitu rapi tiba-tiba dia bangun. Pak bangun. Enggak Pak, saya jatuh, enggak bisa Pak. Bangun. Dalam nama Yesus, Isa Al-Masih bangun. Saya angkat. Oh dia berdiri. Bang, bisa, dia kaget saudara. Saya pegang berdua sama Pak Katia, waktu pegang kiri kanannya. Begitu dia bisa berjalan. Akhirnya dia jalan. Bukannya jalan lagi. Saya lepas ya Pak, lepas.
Dia lari. Ini kemudian lagi Tuhan. Mujizat terjadi oleh sebab iman dia percaya kepada Tuhan. Kita nih nggak bisa apa-apa, kita cuma alat. Kalau dia nggak beriman, nggak yakin nggak terjadi apa-apa, saudara. Ya untungnya dia sembuh. Kalau dia nggak sembuh, aduh golok, mana tuh bohong-bohong lagi. Bapaknya bobo golok. Itulah pembelaan Tuhan, saudara. Biar pada saatnya kita jangan tergantung kepada benda apapun yang kita pegang. Hebat lu katanya. Minyak urapannya lebih hebat, lu bisa nyembuhin dia. Bukan karena minyak urapannya hebat. Bukannya pendetanya hebat. Emang yang pertama Tuhan Yesus yang hebat. Yang kedua iman dari orang yang percaya. Kita cuma perantara. Dalam kehidupan kita masalah apapun, kita selalu serahkan pada Tuhan. Jangan pakai kekuatan sendiri, saudara. Dia sanggup membukakan jalan bagi kita. Yang ketiga, percaya sepenuh hati dan mengimaninya. Di dalam ayat 28, perempuan itu berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sampai keyakinan begitu, Bapak ngomong aja dah. Bapak ngomong aja, nggak usah. Kita percaya sabda hamba itu bukan karena hamba Tuhannya hebat. Bapak ngomong aja dah di telepon, Pak. Saya udah cukup, Pak. Saya percaya Tuhan Yesus sanggup sembuhkan saya. Nggak perlu Bapak datang jauh-jauh. Bukannya karena ada Arkadia mah dekat di sini ya. Kalau Bapaknya lagi gembalanya dari luar kota atau gembalakunya ada di jauh di sana, nggak perlu Bapak datang. Bapak doain aja, saya yakin saya disembuhkan, saudara. Ada orang yang begitu yakin mau mendoakan, Pak, udah Pak. Sampai video call. Ayo Pak, sampai ngeliat telepon enggak? Sampai ngeliat musik, ngeliat wajah saya dulu di handphone dia. Ayo Pak, doain saya Pak di rumah sakit. Wah, dia liatin, saya doain. Malam-malam saya juga dari tempat tidur, dia harus video call, dia liatin wajah. Ayo Pak, doain Pak. Dia yakin dia akan disembuhkan, saudara. Ada tipe-tipe orang seperti itu. Tapi mulai belajar dalam kehidupan kita, setiap kita, permasalahan kita berbeda. Mungkin kita ada yang bergumul tentang, aduh Tuhan, usaha saya lagi bangkrut. Bagaimana Tuhan untuk bangkitnya lagi, masa Tuhan gak menyertai Tuhan, terlalu menyertai kita. Kita yang suka ninggalin Tuhan. Dia selalu membukakan jalan dalam kehidupan permasalahan kita. Seorang anak muda yang sedang bergumul tentang lawan hidupnya. Tuhan, bagaimana nih? Dari 20-an udah sampai kepala 3, Tuhan, gak ada yang nawar-nawar saya. Jangan nyuitin juga enggak. Seorang ada anak muda seperti itu ada. Kang gimana udahlah Pak, saya seperti kayak Paulus lah Pak mungkin. Belum apa-apa seperti Paulus. Paulus enggak tertarik sama lawan jenis apalagi yang sejenis. Saya bilang kamu masih tertarik enggak? Iya tertarik sih kalau ada yang cantik mah Pak. Jangan bicara seperti Paulus. Selama masih tertarik dengan lawan jenis, kamu berusaha. Jangan selalu nyalain Tuhan. Selalu dia panggilan seperti Paulus. Ada dari kekurangan. Anak-anak muda juga seperti itu. Anak muda kalau mau ditraktir sama lawan jenis kan harus penampilannya harus rapi, saya bilang. Kamu saya perhatikan celana kamu kedodoran gitu. Ke gereja, naik tangga ditarik-tarik. Tarik-tarik, naik tangga kamu perhatikan. Anak muda harus rapi, matching gitu penampilannya. Aduh anak muda celana kedodoran gimana? Begitu cewek ngeliat, ya lu diri aja belum bisa ngurus diri. Gimana? Ya masa iya Pak? Iya, anak muda harus rapi dari kekurangan. Jangan nyalain Tuhan dulu. Kita introspeksi dari kekurangan. Dari fisik aja, penampilan aja udah begitu. Lihat orang pakai sepatu yang rapi ke gereja. Pakai sendal lebar lagi. Aduh. Udah jarinya dekil. Aduh, gimana? Dalam gereja begitu ketawa, giginya kuning. Cewek ngeliat, ya ampun. Dia bilang, ih jijai. Gimana cewek mau naksir? Kadang-kadang suka nyalain Tuhan. Padahal dari kekurangan diri sendiri, nggak diperbaiki. Saya kasih tahu kamu, isi saya kasih tahu kamu yang rapi dong, kamu baca. Lihat karena kamu kedodoran. Kamu lihat, enggak sikat gigi ya. Apa habis makan laksa pagi-pagi? Giginya pada kuning, laksa kan udah kuning. Enggak naksir, suka nyalain Tuhan. Udah mungkin Tuhan gak kasih jodoh saya Pak. Mungkin Paulus. Coba perbaiki, begitu diperbaiki. Semua rapi, ketemu sekarang jodohnya. Amin.
Jangan dikit-dikit nyalain Tuhan, panggilan seperti Paulus mungkin saya Pak. Jangan. Kita dari kekurangan kita introspeksi, yang sikat gigi. Belajar rapi, masuk ke gereja kondangan jor rapinya, waduh minta ampun, ke gereja pakai sendal. Nah gitu kan kadang kekurangan kita seperti itu. Yang perempuan juga seperti itu. Belajar mungkin supaya mujizat itu terjadi. Jangan, bukan Tuhan nggak memberikan pasangan hidup, pasti Tuhan sediakan pada waktunya. Kadang-kadang kita sendiri yang membuat jadi terlambat. Ada seorang anak muda, dia datang pada bapaknya, Pak, tolong Pak, anak saya ini kayak udah hampir kepala 3. Perempuan kan udah kepala 3 udah ketakutan. Udah, saya bilang, Pak, di kantor saya kepala 4 cuek aja Pak. Cuek aja udah kepala 40-an juga. Bapak baru udah mau kepala 3, ya Pak, tolong doain Pak. Ayo Pak, kalau bisa kita naik menara. Menara ini kan ada menara pasti. Kalau kita kesentul Pak. Mungkin Tuhan mendengar doa kita. Ya udahlah, dengar desak terus, saya naik ke Sentul juga. Tuh nggak ada yang nawar-nawar, saudara. Bukan karena menaranya. Ada sesuatu jalan kekurangan kita harus diperbaiki. Secara fisik nggak kekurangan lah, cukup penampilan, apalagi sekolahnya udah tinggi. S1 lewat, S2 lewat, hampir lagi. Ya saudara. Udah, secara fisik nggak, tetapi secara karakter itu yang membuat kekurangan dia. Dia bilang, Pak, anak bapak kan gak kekurangan, pendidikan tinggi, penampilannya gak kekurangan, karakter. Kalau begitu duduk aja, begitu cowok ngeliat-liat, ngelirik-ngelirik, apa lu lihat-lihat gua? Ada yang aneh? Enggak, gua ngeliat cecek. Nah, cowok udah takut, ih killer katanya. Udah kan. Itu karakter saudara. Kau seneng kan? Tapi ada juga yang kegeeran begitu cowok ngelirik. Itu kegeeran. Tapi ini galak. Begitu duduk, ada cowok nih di gereja datang deket-deket sini, udah gak ada bangku lagi. Emang ada bangku lain? No. Enak duduk di sini. Ih, killer gitu. Pindah. Nah ini dari kekurangan karakter. Saya bilang, Pak, saudara tahu kan ada WL pendek, bulat, hitam. Tapi kok dapat jodohnya gampang. Kenapa? Karakternya baik. Shalom Bu, apa kabar? Luar biasa. Anaknya murah senyum. Baik. Dapat jodoh, orangnya tinggi, anaknya juga cantik. Jangan berpikir dari kekurangan secara fisik menjadi perhalangan. Tetapi karakter dia itu sangat penting menjadi penghalang. Tapi puji Tuhan sekarang sudah nikah juga. Saya tahu, bimbing Pak, gini Pak, Bu begini, tolong anaknya kasih tahu. Kekurangan ini secara fisik enggak kekurangan. Nah itu secara karakter harus diperbaharui. Bagaimana mujizat terjadi? Tuhan kasih kalau kita enggak mau berusaha, kalau kita tidak mau memperbaiki kehidupan kita, nggak akan terjadi dalam kehidupan kita. Belajar, kita yang paling penting itu karakter kita. Sebab itu juga karakter yang membawa kita keselamatan. Nggak jaminan saudara, saya dari sekolah minggu Pak, ke gereja. Masa Tuhan nggak bawa saya ke sorga? Terlalu. Tuhan nggak lihat langkah pertama. Langkah terakhir hidup kita. Saudara sampai mungkin di gereja, wah udah belasan tahun di gereja. Sampai begitu masuk ke gereja, Bu, awas Bu, maaf Bu, itu bangku saya. Nah, saking udah belasan tahun, loh, mana aja saya, ibu bangun, itu ada namanya. Ibu Cecen. Maaf kalau saya ada Ibu Cecen. Itu bangku saya, oh maaf. Sampai dikasih nama saking lamanya di gereja. Membuktikan bahwa dia jemaat yang lama. Enggak jaminan. Kita harus betul-betul berubah dalam kehidupan kita. Bukan berubah penampilan, pergi ke salon. Wah, ya. Sudahlah percuma lah, apalagi kalau mau pengurapan ke salon tinggi. Oh, mau ketemu Pak Niko nih, pengurapan gembalaku. Ke salon tinggi-tinggi. Pak Niko nggak pandang. Oh, banyak yang gini supaya kelihatan ibu-ibu. Sama Pak Niko tetap aja dijejek.
Lempes. Semua sudah salah. Yang berubah bukan segala penampilan kita, yang berubah tuh karakter hidup kita. Bukan secara fisik, cara wajah, wah pakaiannya beli baru, pergi ke salon, dan segala, nggak usah. Pakaian yang rapi, dandan sendiri juga udah bisa rapi. Ya itu yang kita kadang-kadang suka kita kurang perhatikan. Belajarlah kita mengerti kehendak Tuhan. Kita orang-orang yang percaya pada dasarnya akan mengalami mujizat-mujizat yang belum pernah terjadi dalam kehidupan kita. Jangan hiri dengan kehidupan saudara kita. Kalau kita mengalami, kadang-kadang Tuhan menguji kehidupan kita. Apakah kita bisa bersuka cita dengan orang-orang yang mengalami mujizat? Coba dah cek dulu dah. Kadang-kadang kita, wah amin. Begitu temennya, Bu, saya beli mobil baru lu kemarin, beli Alphard lu. Alphard, udah jangan sombong. Baru Alphard. Kita kadang-kadang nggak bisa mengucap syukur dengan orang yang diberkati. Betul nggak? Bu, rumah saya kayak bioskop, TV-nya gede ya ke rumah ya. Emang lu doang yang punya. Nah, itu kan. Kita tidak bisa menerima keberadaan orang lain. Kadang Tuhan ingin berkati kita melalui orang ujian-ujian seperti ini. Bagaimana kita mau ngalahin mujizat kalau kita nggak bisa menerima mujizat orang yang dialami oleh hidup dia? Bisa nggak menerima? Kadang-kadang Tuhan bikin down dulu kita supaya kita betul-betul rendah hati. Oh iya Pak, nanti saya datang ke rumah ya. Nanti film apa Pak? Oh nanti film rohani. Ya ke rumah ya. Iya nanti saya datang ke rumah. Kita bisa menerima. Kadang-kadang kita orang yang diberkati atau orang yang mengalami mujizat-mujizat yang baru, kesaksian kita nggak bisa nerima. Tapi orang yang sedang berduka itu gampang kita menerima. Misalkan di tanah gocap, orang yang berduka, kita turut berduka gampang nggak? Gampang, langsung mukanya dimanyunin. Turut berduka, ya tetap kuat. Muka kita juga kayak wajah duka juga. Tapi orang yang bersuka diberkati, itu banyak kan orang Kristen susah. Karena apa? Iri hati. Ini yang harus dibenahi. Kalau kita mau ngalahin mujizat, pemulihan hati dulu. Amin. Menjelang liburan lagi, kadang tetangga kita mau pergi keluar kota. Bu, Pak, nitip rumah ya. Saya mau keluar kota, tolong lihat-lihat ya. Gimana Ibu reaksi Bapak Ibu? Yes. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Tapi ada yang nyelot begini. Bu, lihat ya, tolong lihat ya, rumah saya mau nginep keluar kota liburan nih Desember. Lu kira gua satpam? Waduh, kalau kita seperti itu tandanya kita belum bisa diberkati. Coba kalau kita seperti bilang, iya Bu, silakan pergi Bu, aman rumah Ibu, tenang aja. Ibu pergi, Tuhan berkati. Waduh, tambah lagi Tuhan berkati. Kita kan cuma ngomong doang, belum tentu saudara jagain 24 jam kan? Bener nggak? Saudara tetap aja mau pergi ya pergi aja. Tapi perkataan kita bisa menyenangkan hati dia. Ya. Apa saudara nungguin? Ya pasti aman, tenang. Apa saudara nungguin 24 jam di depan rumah dia? Enggak kan? Tapi perkataan kita, respon kita baik. 3-4 hari kemudian dia pulang. Saudara minta oleh-oleh kira-kira dibawain nggak? Saudara nggak minta apa-apa, dibawain oleh-oleh nggak kira-kira? Minta nggak? Enggak kan? Kok nggak minta bisa dibawain? Nah itu hasil dari respon kita. Kalau respon kita benar di hadapan Tuhan, itu berkat yang nggak kita pikirkan, itu tersedia bagi hidup kita. Apa yang baru yang belum pernah kita alami, kita akan mengalami tahun 2019. Kalau hati kita benar, maka gembala bina kita, apa yang harus perbarui? Hati ini harus baru. Kasih lagi, bukan sekali hati baru, kalau kita kan pasti kan punya kirbat yang baru. Setiap firman yang disampaikan itu kena, tersimpan di dalam hati kita. Kadang-kadang kan suka begitu, kita datang ke gereja kan rindu firman Tuhan supaya menguatkan, meneguhkan kita, menguatkan supaya kita begitu berubah.
Tetapi kan banyak ada juga orang-orang tertentu yang datang tuh sebagai hakim, ada sebagai peninjau. Waduh, Pak Pendeta ini kalau sampai sama gua ngantuk. Gua ngantuk. Udah menghakimi. Aduh, pendeta ini mau gue nyampein, waduh gua nggak ngerti, terlalu cepet. Bagi pakai bahasa Ibrani lagi. Waduh, pusing gua. Pendeta yang lemes salah, yang cepat salah. Ya saudara, kadang-kadang kita suka menghakimi. Ya seperti bagaimana kita kirbat yang lama dipakai untuk memasuki di tahun yang baru ini, kelahiran yang baru. Pakailah kirbat yang baru. Supaya kita tidak gampang menghakimi. Kita mau belajar di situ. Saudara, coba di situ begitu firman Tuhan disampaikan, kita kena dan kita dari firman itu kita bertobat. Oh Tuhan, ini buat saya. Tapi kadang kalau pakai kirbat yang lama, begitu firman disampaikan, wah tegang. Suaminya dihakimi. Tuh Pi, denger tuh, firman buat papi. Maka jangan pelit-pelit Pi. Papinya dihakimi suaminya. Kan suka begitu. Balok di matamu tidak kelihatan, tapi selumbar di mata saudaramu engkau hakimi. Suaminya bagiannya, tuh Pi denger, papi tuh, jangan pelit kata lihat hamba Tuhan, jangan pelit-pelit sama istri. Nah, begitu juga bagian istrinya kena, tuh Mi, apa lo? Nah, baru Mi, apa lo? Istrinya nggak bisa, suaminya nggak bisa apa-apa. Kadang kita seperti itu ya, jangan di tempat ini nggak ada. Kita harus ikut firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Kecuali suamimu pengangguran, nggak ada. Tetap hai istri-istri, tunduk pada suamimu. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, kasihilah anak-anakmu. Nah itu kalau kita ngerti firman Tuhan aja, banyak mujizat-mujizat dalam kehidupan kita. Kita mulai belajar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nanti 2019 ini nggak tahu ada mujizat yang baru dalam kehidupan kita. Yang penting hati kita, kirbat ini harus baru. Ya, terima. Ya jangan kalau kirbat yang lama lihat, waduh, pemberontakan terus, wah penghakiman terus yang ada. Biarlah pada saat ini kita mau belajar firman Tuhan, kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita percaya sepenuh hati seperti perempuan ini. Maka terjadi mujizat. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Maka hal itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, nanti ke depan nanti banyak kesaksian di KUL. Ya saya berharap nanti di KUL juga bersaksi. Ya jangan senggol-senggol. Begitu kesaksian di KUL, Bu, saksi, nggak ada Pak. Saksi, enggak. Itu Ibu Inyong aja tuh ada tuh. Dia kemarin dapat duit tuh dari cucunya. Nah, kita jangan mengatakan, kita yang harus menjadi kesaksian. Jangan orang terus, nanti semua dikul-kul, nanti banyak kesaksian, mujizat-mujizat yang baru, kita akan mengalami, yang belum pernah kita alami, kita akan alami, yakin, Tuhan tidak akan pernah ingkar dengan janjinya, kalau kita kejar Tuhan terus, pasti mujizat terjadi. Mari kita akan berdoa. Saudara bangkit berdiri, akan nyanyikan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Saudara bangkit berdiri, saudara.